Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, kali ini kita punya satu buah rekomendasi tema iOS untuk MIUI. Karena kemarin tuh pas kita review tema iOS untuk HyperOS, ada yang menanyakan sayangnya temanya hanya untuk HyperOS bang, sedangkan saya itu masih stay di MIUI. Ya, kali ini kita punya satu buah rekomendasi tema iOS untuk MIUI. Tapi tenang aja nih, buat teman-teman yang udah menggunakan HyperOS, tema ini juga ada di HyperOS. Dan ini sama persis, jadi kalian bisa menggunakan tema yang sama di HyperOS ataupun di MIUI. Atau mungkin kalian couple-an, yang satu udah menggunakan HyperOS dan yang satu lagi masih menggunakan MIUI. Tenang aja, kalian bisa menggunakan tema yang sama. Dan oke nih, biar nggak terlalu panjang durasi videonya buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, karena di video sebelumnya kita review tema iOS-nya untuk HyperOS, jadi di video kali ini walaupun temanya sama bisa kalian gunakan di HyperOS dan juga MIUI, kita akan review temanya di MIUI terlebih dahulu. Nanti baru kita akan review di HyperOS. Ada sedikit perbedaan antara tema di HyperOS dan juga tema di MIUI. Walaupun intinya juga sama, fitur-fiturnya juga sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nanti seperti biasa kalian bisa menulisnya di kolom komentar, bagus tema di HyperOS ataupun di MIUI antara keduanya menggunakan tema iOS yang sama. Dan oke, seperti biasa kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang membulat dan mengotak itu antara widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakitan cuaca. Sayangnya untuk widgetnya ini nggak bisa digonta-ganti, hanya ada 2 buah widget dan widgetnya udah stok iOS banget. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Sekilas sih mungkin kalian nggak akan ngeh apakah tema ini merubah di bagian icon pack atau tidak. Tapi yang jelas di sini untuk icon pack-nya berubah. Lihat icon pack iOS banget gitu. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Oh iya, tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Jadi pastikan kalian bebas menggunakan baik yang di light mode ataupun yang di dark mode, karena tema ini sama-sama kompatibel di kedua mode tersebut. Oke, ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Tombol clear yang ada di bagian bawah sini itu udah dirubah. Sayangnya untuk di bagian sistem antara papan telepon, kontak, dan juga aplikasi pesan sistem di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Termasuk untuk tampilan di bagian setelan ataupun setting. Tentang telepon di sini juga nggak ada perubahan. Oke, untuk di bagian kontrol volume pada tema ini bagusnya udah ada perubahan dan ini udah mengadaptasi kontrol volume yang terbaru gitu. Dan kabarnya sih untuk HyperOS 2.0 itu nanti kontrol volumenya semuanya seperti ini. Jadi nggak harus menggunakan tema, nanti udah untuk kontrol volume bawaannya dia udah seperti ini. Dan lagi nih, untuk di bagian recentnya pada tema ini ada perubahan di bagian tombol clear. Untuk di bagian pemindai di shortcut di bagian atas ini semuanya juga udah dirubah. Dan nanti ini untuk di HyperOS itu nggak ada. Dan oke, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Karena untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp, tema ini belum ada yang tembus baik yang di MIUI ataupun yang di HyperOS. Oke, untuk di bagian lock screen di sini ini masih standar ya, nggak ada yang kita rubah, hanya tampilan wallpaper aja. Dan di sini untuk efek-efeknya juga masih ada. Kemarin ada yang menanyakan, bang, cara menghilangkan efek yang mengikuti bintang-bintang itu gimana caranya? Nanti kita akan beritahukan. Dan cara menerapkan aplikasi-aplikasi ataupun shortcut aplikasi yang ada di bagian bawah sini, ini juga nanti ada settingannya supaya ada shortcut aplikasi di bagian bawah sini. Dan lagi, untuk di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Di sini juga ada langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini, tapi seperti biasa untuk tema-tema iOS itu nggak bisa kita sebutkan satu persatu ya untuk di bagian shortcut widget yang di bagian atas ini, karena ini shortcut widgetnya bisa kalian rubah-rubah. Oke, di bagian bawah sini ada seperti biasa ada 2 shortcut tombol ke center dan juga kamera, ini wajib untuk di tema-tema iOS. Di bagian atas ini ada dynamic island dan seperti biasa nih untuk dynamic island-nya itu mencakup pemutar musik, notifikasi, pengisian daya itu udah ada di dynamic island. Dan sayangnya untuk Mi 11 Lite itu kamera pansolnya ada di sebelah kiri ya. Jadi kayaknya kurang epic aja. Di sini ada 2 pansol gitu ya, ada dynamic island dan juga pansol kamera. Berbeda dengan yang ada di HyperOS karena di sini saya menggunakan Poco, dia ada di bagian tengah jadi kelihatan lebih keren aja. Dan oke nih, untuk memunculkan kustomisasi di bagian bawah sini kalian bisa mentap di bagian sini, dan di sini ada banyak sekali pilihan kustomisasi yang bisa kalian gunakan, terutama untuk di bagian widget atas ini.
Oke, untuk tampilan di bagian widget yang di bagian atas ini ada banyak pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Untuk widget jamnya juga banyak ya. Di sini ada widget jam ya sekitar mungkin ada 15 atau lebih gitu. Tapi saya lebih suka untuk tampilannya seperti ini. Dan di bagian bawah sini juga untuk widgetnya bisa kalian rubah-rubah. Ini keren ya. Ada gambar Android. Dia itu ke Apple gitu ya. Ini keren. Dan oke, untuk di bagian bawah sini juga ada beberapa shortcut yang bisa kalian gunakan ataupun bisa kalian nonaktifkan. Di sini untuk menaktifkan widget yang ada di bagian atas ini atau mungkin kalian pengen lebih clean aja, kalian bisa menonaktifkan tampilan widget yang ada di bagian atas. Mengaktifkan juga bisa. Dan ini ada tampilan widget yang ada di bagian bawah sini. Nah, widget bukan widget utama ya, karena untuk widget utama itu tetap nggak bisa dihilangkan. Dan di sini ada juga depth effect ya. Jika kalian menggunakan wallpaper depth effect wallpaper, kalian bisa mengaktifkan untuk depth effect-nya, atau mungkin kalau kalian ini sih bebas ya. Kalau kalian nggak menggunakan wallpaper yang depth effect, mau diaktifkan ataupun enggak itu nggak jadi masalah. Dan oke, di bagian bawah sini ada nah ini ada kembali ya. Nah, di sini untuk kostumisasi di bagian warnanya. Kalian bisa merubah-rubah warna gitu. Ini untuk widget yang ada di bagian bawah. Sementara untuk widget yang di bagian atas, dia tulisannya Fecha y Hora. Ini bahasa Spanyol gitu ya. Nah, makanya nanti untuk di bagian kostumisasi, sebaiknya kalian coba-coba sendiri aja. Karena saya sendiri agak bingung untuk bahasanya. Masa mau saya translate satu persatu kan nggak mungkin ya. Sedangkan kalau nggak ditranslate itu kita nggak bisa tahu ya. Dan oke, kita back. Nah, di sini juga ada personalisasi iOS Effectos. Mungkin personalisasi untuk di bagian iOS, terutama untuk di bagian layar kunci gitu. Di sini ada efek ya, ada hujan jatuh gitu. Nah, dan di sini ada kayak semacam terbang-terbang gitu. Itu biasanya untuk cewek-cewek yang suka dengan efek-efek seperti ini. Dan oke, ini juga sama ya, efek ada gelembung dan ini ada hujan salju. Kalau kalian aktifkan semua efeknya, ini ramai banget untuk di bagian lock screen-nya. Kalau saya sih, saya nonaktifkan semua untuk efek-efeknya. Karena ya kayaknya terlalu ramai aja. Dan oke, di bagian bawah sini, masih di bagian atas ya. Ini untuk memunculkan widget ataupun shortcut aplikasi yang ada di bagian bawah sini. Kalau biasanya itu masuk ke setelan, tapi ini untuk tema yang ini dia ada di bagian luar. Kalian bisa aktifkan. Ya, maka nanti akan muncul beberapa shortcut aplikasi yang ada di bagian bawah sini. Kalau kalian untuk di bagian sini kalian nonaktifkan, itu untuk di bagian itunya dia akan hilang gitu ya. Oke, di sini ada beberapa shortcut untuk di bagian wallpaper, ada background wallpaper secara default dan ada background image location ataupun custom yang bisa kalian custom. Kalian bisa untuk pilih wallpaper sesuai dengan keinginan kalian. Dan sini ada depth wallpaper, ada folder wallpaper. Untuk folder wallpaper kita belum tahu untuk nama foldernya apa. Tapi di sini untuk wallpaper bawaan dari temanya juga udah keren-keren ya. Tuh. Tinggal kalian sesuaikan aja untuk widget jamnya, warnanya, biar nggak bertabrakan seperti ini. Karena di sini tadi saya menggunakan widget, maksudnya menggunakan wallpaper yang seperti ini, maka untuk widgetnya saya hitamkan ya, biar kelihatan lebih kontras saja. Atau bisa mungkin widget yang ini juga keren ya untuk aplikasinya. Maksudnya untuk wallpapernya tinggal kalian aktifkan aja untuk di bagian sini. Nah, dia jadi keren gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan review tema yang di HyperOS. Oke, untuk review tema yang di HyperOS kita reviewnya nggak terlalu banyak ya, hanya ada beberapa bagian detail aja, mungkin yang agak sedikit berbeda dari MIUI dan juga HyperOS. Untuk di bagian control center di sini sama ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga para sinyal. Untuk di bagian atas ini widgetnya masih sama seperti yang ada di HyperOS, begitu pula untuk tampilan di bagian icon backnya ini udah iOS banget. Tapi di sini ada perbedaan di bagian bawah. Kalau di MIUI di sini ada docksbar-nya, sementara untuk di HyperOS di sini nggak ada docksbar. Ini udah aku otak-atik tapi tetap aja nggak ada tampilan docksbar-nya. Dan oke nih, untuk aplikasi pesan sistem dan juga telepon dan yang lainnya untuk sistem lainnya seperti untuk setelan di sini juga sama, masih menggunakan tampilan yang standar. Dan untuk yang di HyperOS di sini saya menggunakan mode gelap. Jadi dapat dipastikan ini temanya emang compatible di dual mode, light mode dan juga dark mode. Karena untuk yang di MIUI saya menggunakan tampilan light mode. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen-nya sama ya. Di sini ada untuk
barusan udah kita review, ini nggak ada perbedaan sama sekali. Tap 2 kali di sini juga ada kustomisasi sama seperti yang ada di MIUI. Ya, perbedaannya hanya ada di bagian home screen. Sementara untuk di bagian home screen, di bagian di MIUI itu ada dock bar-nya, itu udah bawaan. Tapi di HyperOS itu tanpa ada dockbar di bagian bawah sini, atau di bagian bawah sini itu lebih clean aja tanpa adanya dockbar. Dan oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Breaking_Alone. Ukuran file dari tema ini 31,1 MB, sementara untuk desainnya Vignette Plus. Dan untuk yang di MIUI itu temanya sama. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Breaking_Alone. Sementara untuk ukuran file dari tema ini, oke, di sini ada Breaking_Alone M, dalam kurung M. Ini mungkin tujuannya MIUI ya. Untuk file dari temanya 30,8 MB, bedanya dikit banget. Kalau yang tadi itu 31, sementara untuk di sini masih sama, Vignette Plus. Dan oke, sekarang kita masuk ke cara kustomisasi untuk di tampilan bagian lock screen-nya. Karena untuk tampilan di bagian lock screen itu perlu password. Jika kalian tidak memasukkan password, itu tampilan standar. Jadi tampilannya gak keren seperti tadi. Oke, caranya seperti biasa kita menggunakan yang di HyperOS, tapi untuk caranya sama ya. Mau yang di HyperOS ataupun yang di MIUI itu caranya sama. Dan oke, kita sejajarkan aja seperti ini biar lebih jelas. Kita masuk ke bagian tema. Kita pilih di bagian profil. Klik di bagian kustomisasi seperti ini. Dan di bagian bawah sini ada, nah, kita klik di bagian gaya kunci seperti ini. Gaya kunci, terus pilih kustomisasi sama. Nah, ini yang penting. Kalian masuk di bagian password. Nah, ini adalah passandi untuk ataupun password untuk kustomisasi terutama tampilan di bagian lock screen. Nanti saya tulis di sini ya, biar kalian gampang untuk memasukkannya. Karena seperti biasa kalau kalian salah memasukkan passwordnya, itu untuk fitur yang ada di bagian lock screen itu nggak bisa terbuka. Dan oke, ini adalah kustomisasi yang saya gunakan untuk tema HyperOS. Dan ini sih sama ya, kalian bisa menggunakannya juga di MIUI. Dan sini untuk efek zoomnya saya sengaja nonaktifkan karena saya nggak suka ya, tapi kalau kalian suka kalian bisa mengaktifkannya. Dan sini untuk island dynamic literna kalian aktifkan semua. Kita scroll bagian atas, dan untuk aktivar ini kalian aktifkan. Dan ini efektos de zoom kalian aktifkan sama. Ini sih sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalian bisa uji coba sendiri kira-kira mana yang akan kalian aktifkan atau tanpa kalian aktifkan. Dan di sini untuk ini ya, ini tampilannya nanti ada di bagian sini. Ya, di pojok kiri atas ada tanda love, itu tadi di bagian sini. Nah, kalian scroll lagi ke atas. Nah, ini sama ya. Kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian, karena di sini jujur ini bahasanya bahasa Spanyol ya, saya kurang begitu ngerti, bukan kurang begitu ngerti, emang nggak ngerti. Nah, kalian coba aja. Nah, ini untuk AOD-nya. Saya kemarin udah coba aktifkan untuk AOD-nya, tapi di sini untuk AOD-nya semuanya tetap nggak aktif. Jadi biasanya kan kalau untuk AOD dia tap 2 kali, tap 2 kali di sini akan masuk ke mode AOD. Kalian tinggal swipe aja, tapi di sini di swipe itu nggak masuk ke mode AOD ataupun always on display-nya gitu. Jadi untuk always on display-nya saya bisa hanya seperti ini aja, tapi saya yakin itu banyak kustomisasi yang saya lewatkan ataupun memang saya nggak ngerti untuk kustomisasi mana yang harus diaktifkan. Kalau biasanya kan itu bahasa Inggris, jadi ya sedikit-sedikit bisa diartikan lah, tapi kalau ini bahasa Spanyol benar-benar blank. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema iOS baik untuk MIUI ataupun untuk HyperOS. Coba nih pendapat kalian, lebih keren di bagian mana untuk tema yang ini? Di HyperOS ataupun di MIUI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.